Pendidikan literasi di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, meski masih dihadapkan pada sejumlah tantangan berat. Berdasarkan raport pendidikan dan hasil asesmen nasional, capaian literasi membaca siswa SD di Indonesia menunjukkan perbaikan, dengan sekitar 70% siswa mencapai kompetensi minimum pada tahun 2024. Namun, masih terdapat sekitar 30% siswa yang belum mencapai kompetensi minimum. Pada level provinsi, Nusa Tenggara Timur secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional dan masih menghadapi tantangan besar dalam literasi dasar, terutama pada jenjang kelas awal sekolah dasar. Yayasan Tunas Aksara telah hadir sejak tahun 2020 di Kabupaten Kupang, berkomitmen bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang untuk membawa perubahan dalam literasi di sekolah-sekolah intervensi. Kolaborasi untuk transformasi ini telah menjangkau 41 sekolah dasar di Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Timur, dengan hasil-hasil sebagai berikut. Jumlah guru sebanyak 70 guru, jumlah siswa sebanyak 1.444 siswa, jumlah buku yang didistribusikan sebanyak 11.898 buku bacaan, jumlah mentoring sebanyak 661 kunjungan, dan rata-rata peningkatan skor literasi adalah 47%. Tersesat Dalam melakukan intervensi ini, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Guru adalah salah satu peran yang paling penting dalam transformasi ini karena mereka paling tahu tantangan yang terjadi dalam ruang kelas. Tantangan buat saya itu yaitu bagaimana caranya untuk saya bisa manajemen kelas yang ada ini karena kelasnya kelas besar. Yayasan Tunas Aksara bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang hadir untuk membekali guru dengan pelatihan, kurikulum, dan melengkapi setiap kelas dengan buku bacaan sehingga transformasi bisa dimulai dari guru. Metode-metode yang diberikan yaitu metode-metode ada juga metode ceramah, ada juga metode bermain peran, ada juga metode-metode pemberian tugas. Jadi dengan itu saya mengambil hikmahnya dan mulai menerapkan pada anak-anak dan mulai berhasil, dan saya juga senang dengan metode ini. Tetapi kita semua juga sadar bahwa pelatihan saja tidak cukup. Yayasan Tunas Aksara bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang juga hadir dalam ruang kelas, menemani dan mendukung guru dalam melakukan transformasi ini. Itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang tentunya ini juga tidak mungkin dialami oleh sekolah-sekolah yang tidak diintervensi oleh yayasan ini, YTA. Ya, oleh karena itu dengan adanya joint mentoring, guru termotivasi untuk selalu berinovasi dalam penerapan proses pembelajaran di kelas, khususnya dalam literasi dengan berbagai metode dan media yang telah disediakan oleh YTA sendiri. Selain di dalam kelas, penguatan pembelajaran di rumah merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam menguatkan ekosistem literasi untuk mendukung siswa. Kebijakan kepala sekolah juga menjadi salah satu kunci untuk memotivasi guru dan siswa. Jadi memang sebenarnya ya Tunas Aksara ini ketika awal datang ada buku aktivitas di sekolah dan ada buku aktivitas di rumah. Buku aktivitas di sekolah itu sekolah yang adakan, sedangkan waktu awal kebijakan yayasan meminta orang tua untuk mengadakan buku aktivitas di rumah. Tetapi ketika kami sebagai pimpinan di sekolah ini, kami tahu keberadaan orang tua kami yang latar belakangnya adalah mereka miskin. Sehingga kami melihat bahwa kalau kita menyerahkan ini kepada orang tua, kemungkinan besar ada yang bisa
fotokopi, sedangkan ada juga yang mungkin tidak bisa. Untuk itu kami melihat bahwa dana BOS ini adalah untuk kepentingan siswa. Untuk itu hal-hal yang seperti ini yang mendukung untuk siswa berubah lebih baik, maka kami merasa bahwa itu sangat penting untuk kami anggarkan di dana BOS. Atau uang dana BOS itu untuk dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan anak. Anak Michael Sonbai ibu. Itu dari awal tuh ibu memang dia tidak mau masuk kelas, tapi dengan saya punya strategi, anak ini masuk dan dari awalnya dia belum kenal huruf ibu. Tapi setelah kami punya sekolah masuk dalam sekolah intervensi dalam pendampingan Yayasan Tuna Aksara, saya sangat senang karena anak-anak ini sangat berubah ibu. Dari awal yang dia tidak kenal huruf, akhirnya dia bisa kenal huruf, sekarang sudah bisa membaca ibu. Itu yang saya sangat senang dari perubahan dari anak Michael. Saya memang terapkan betul-betul itu kurikulum. Saya mencoba 5 anak itu dan memang betul. Setelah diterapkan itu sesuai apa yang diajarkan oleh kurikulum, ketika ajarkan ini, setelah saya kembangkan dengan kata-kata yang lain, akhirnya betul-betul mereka hanya 3 bulan, mereka bisa membaca. Bagi anak-anak ini, membaca bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Membaca menjadi kesenangan mereka, dan hal ini akan mereka bawa seumur hidup. Transformasi ini belum selesai. Kita tahu bahwa di tanah kita masih ada banyak anak lainnya yang masih belum bisa membaca dan membutuhkan transformasi. Tetapi masih ada harapan. Sejak tahun 2020, kita bersama telah melatih kurang lebih 500 guru yang terus membawa transformasi dalam ruang kelas mereka. Tahun 2025 kami menambah 11 guru dalam program Timor Suka Membaca dan bersama mereka kami memperluas transformasi ini. Yayasan Tunas Aksara telah berkomitmen karena perjalanan transformasi ini masih panjang.